Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Ketika kelompok Xiaoyan tiba di kota Sahibu, orang-orang di kota itu segera menampakkan ekspresi terkejut saat melihat sekelompok orang ini. Tidak disangka ternyata ada kelompok besar yang bersembunyi di dalam pegunungan Silin. Dengan penglihatan mereka tentu saja dapat mengetahui bahwa orang terlemah dalam kelompok Xiaoyan adalah Dodi Bintang 3. Tentu saja tidak perlu menyebutkan orang terkuat. Itu adalah pemuda berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Tahap akhir dari alam transformasi asal. Bahkan di seluruh wilayah barat, satu-satunya orang yang dapat melawan kultivasi seperti itu mungkin adalah Qin Zuo dari lembah labirin gurun Qin. Sementara orang-orang di kota terkejut dengan kultivasi Xiaoyan, penampilan mudanya juga menyebabkan mereka merasa terkejut. Ini pertama kalinya mereka melihat seorang ahli transformasi asal di usia yang begitu muda. Namun ketika orang-orang ini melihat Leng Bingsuang, Cai Er, dan yang lainnya berdiri di samping Xiaoyan, wajah banyak orang itu langsung membatu. Kelima orang itu semuanya adalah ahli transformasi asal, terutama wanita dengan gaun putih di sebelah kiri Xiaoyan. Auranya begitu dalam sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Xiaoyan ini benar-benar sosok yang menantang surga. Sungguh sulit dibayangkan. Dia tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi bahkan teman-temannya juga merupakan monster yang menantang surga. Total ada 5 ahli transformasi asal. Sepertinya lembah labirin gurun Qin akan sangat sial kali ini. Menurut apa yang aku tahu, dia hanya memiliki 4 ahli transformasi asal di seluruh lembah labirin Qin. Ketika orang banyak melihat 5 ahli transformasi asal dalam kelompok Xiaoyan, beberapa dari mereka segera menunjukkan ekspresi gembira. Beberapa dari mereka bahkan mulai menantikan dimulainya pertempuran besar. Mereka hanya peduli tentang siapa pemenang akhirnya. Inilah yang disebut oportunis. Mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Siang harinya rombongan Xiaoyan tampak tenang menunggu kedatangan lembah labirin Qin di area kota yang luas. Mereka minum teh dan tertawa, membuat orang-orang di kota merasa terkejut. Sekarang pertempuran besar sudah di depan mata. Orang-orang ini malah asik minum teh dan bergembira. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Pada saat tertentu, Xiaoyan yang duduk di depan semua orang mengangkat matanya untuk melihat cakrawala barat. Matanya menyipit dan dia segera berdiri. Kemudian tatapannya menyapu anggota gerbang Xiao di belakangnya. Ketika mereka merasakan tatapan Xiaoyan, mereka segera menarik senyum di wajah mereka. Tatapan mereka semua tertuju pada Xiaoyan. Semuanya, pertempuran besar sudah dekat. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Kuharap kalian tidak memiliki pikiran yang bebas ketika bertarung dengan lembah labirin gurun Qin nanti. Kalau tidak, menjelang akhir, tatapan mata Xiaoyan perlahan-lahan berubah dingin, membuat hati semua orang yang hadir tidak berani lalai. Hal ini terutama terjadi ketika tatapan Xiaoyan menyapu kelompok Fang Tonghui. Kilatan dingin di matanya menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Jelas, meskipun kata-kata Xiaoyan diucapkan kepada semua orang yang hadir, kemungkinan setengah dari peringatan itu ditujukan kepada mereka. Ketua, Anda bisa tenang saja, karena kami adalah anggota gerbang Xiao. Sudah menjadi tugas kami untuk melewati api dan air demi ketua. Hari ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari lembah labirin gurun Qin, kami akan membunuh mereka semua. Fang Tonghui adalah orang pertama di antara sedikit orang yang berdiri. Dia menatap Xiaoyan. Ketika dia berbicara, tatapannya menyapu semua anggota gerbang Xiao yang hadir. Ketika kata-katanya terdengar, semua orang yang hadir mengikuti dan berteriak keras. Pemandangan seperti itu cukup mengesankan. Melihat pemandangan ini, wajah Xiaoyan menampakkan senyum hangat saat dia berkata, "Tentu saja, ini adalah hal yang sangat baik. Selama kita bekerja sama untuk melenyapkan lembah labirin gurun Qin, hadiah yang aku janjikan kepada semua orang setelah pertempuran berakhir tentu akan diberikan sepenuhnya." Ketika semua orang mendengar kata hadiah dari mulut Xiaoyan, ekspresi berapi-api segera muncul di wajah mereka. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin dalam hatinya menanggapi hal ini. Di sampingnya, Murong Xuan dan si Kera Langit tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Hal ini terutama berlaku bagi si Kera Langit.
Setelah secara pribadi menyaksikan taktik Xiaoyan, dia merasa takut terhadap pemuda berjubah hitam yang tampaknya masih muda ini. Setelah beberapa kali peringatan, Xiaoyan segera berbalik lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cakrawala barat. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan dingin saat dia berbicara pelan. "Mereka di sini." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di belakangnya langsung berdiri. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah cakrawala barat. Pada saat yang sama, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Doki di dalam tubuh mereka mulai beredar. Tak lama kemudian, seperti yang diharapkan, sekelompok besar orang yang perkasa dengan cepat terbang ke ufuk barat. Seperti awan gelap yang besar, mereka menyelimuti seluruh langit di atas kota Sahebu. "Xiaoyan dan kau Leng Bingsuang, hari ini adalah hari kematianmu." Tepat saat rombongan itu tiba di langit di atas kota Sahebu, Qin Shuo yang berada di depan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Hal itu menyebabkan ekspresi semua orang di kota berubah. Qin Shuo memang layak menjadi eksistensi yang menakutkan di puncak tahap transformasi asal tingkat lanjut. Hanya raungannya saja sudah dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Situasinya belum diputuskan. Mengapa berbicara begitu percaya diri? "Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu?" Suara tawa Xiaoyan terdengar. Kelompok Xiaoyan juga dengan cepat terbang ke langit dan berdiri di hadapan kelompok dari lembah labirin gurun Qin. Ekspresi Qin Shuo sedikit berubah ketika ia melihat kelompok Xiaoyan yang terdiri dari puluhan orang. Tidak heran Xiaoyan memintanya untuk menunggu selama 10 hari dan membawa begitu banyak orang bersamanya sebelum pertempuran. Ternyata ada faksi yang begitu besar di belakang Xiaoyan. Ketika tatapan Xiaoyan menyapu kelompok itu dari lembah labirin gurun Qin, benar saja ada 3 ahli transformasi asal termasuk Qin Shuo. Namun Ye Luotian tidak ada. Apa yang terjadi? Ye Luotian tampaknya tidak bersama kelompok mereka. Apakah mereka punya rencana? Leng Bingsuang langsung mengerutkan kening saat melihat Ye Luotian tidak bersama kelompok dari lembah labirin Qin. Mungkin bagi mereka ini adalah rencana yang cerdik, tetapi bagiku ini seharusnya sesuai dengan harapanku, ucap Xiaoyan. Sebagai perbandingan, wajah Xiaoyan tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Dia seharusnya bisa menebak secara kasar kemana Ye Luotian pergi. Sementara Xiaoyan mengamati kelompok itu dari lembah labirin gurun Qin, tatapan Qin Shuo juga menyapu orang-orang di samping Xiaoyan. Hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam ketika dia merasakan aura dari kelima orang itu. Ia tak pernah menyangka bahwa pihak Xiaoyan ternyata memiliki 5 ahli transformasi asal. Pada saat ini, Qin Shuo juga memikirkan Ye Luotian. Orang itu mengaku telah pergi untuk mengumpulkan bala bantuan. Mengapa ia masih tidak muncul ketika pertempuran akan segera dimulai? Mungkinkah ia telah merasakan kekuatan pihak Xiaoyan dan melarikan diri sendiri? Sialan, bajingan itu. Aku seharusnya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ketika memikirkan hal ini, tekanan di hati Qin Shuo semakin berat. Jika memang seperti yang dipikirkannya, Ye Luotian telah melarikan diri sendiri dan meninggalkan kekacauan ini padanya. Jika memang demikian, bukankah dia dan seluruh lembah labirin Qin akan hancur? Merekalah yang telah memberikan tantangan. Bahkan jika lembah labirin Qin bersedia mengakui kekalahan, pertempuran tetap tidak dapat dihindari. Pada saat ini Qin Shuo hanya bisa berharap agar Ye Luotian tidak mengingkari janjinya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertarung sampai mati dengan kelompok Xiaoyan hanya dengan orang-orang di belakangnya. Tanpa disadari, faksi Xiaoyan telah menjadi jauh lebih mengerikan daripada raksasa di wilayah barat. Meskipun jumlah Dodi tidak sebanyak lembah labirin Qin, hanya 1 ahli transformasi asal saja sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi dalam sekejap. Apalagi fakta bahwa pihak Xiaoyan memiliki 2 ahli transformasi asal lagi. Ketua sekte, karena mereka telah kehilangan seorang ahli transformasi asal, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengambil tindakan dan menghabisi mereka sekaligus? Di belakang Xiaoyan, Fang Tonghui dan Liu Cheng bergegas melangkah maju dan berbicara dengan senyum sinis di wajah mereka. Mereka tidak keberatan memanfaatkan situasi ini. Tentu saja, Xiaoyan juga tidak keberatan. Ini adalah pertarungan antar sekte. Mengapa mereka harus menunggu hanya karena pihak lain kekurangan 1 orang? Penantian semacam ini hanya akan menambah tekanan pada pihak mereka. Baiklah, kalau begitu, sekarang. Xiaoyan mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan keras setelah kata-katanya terdengar. Seketika, sekelompok orang dari gerbang Xiao di belakangnya bergerak dan menyerbu ke arah kelompok dari lembah labirin Qin. Pada saat yang sama, ekspresi orang-orang dari lembah labirin Qin langsung berubah ketika melihat kelompok Xiaoyan benar-benar memimpin untuk menyerang. Ini terutama terjadi pada Qin Shuo yang tanpa sadar mengumpat. Sialan, kalau kau masih tidak muncul, aku pasti akan mencabik-cabikmu begitu aku menemukanmu. Segera setelah itu Qin Shuo memimpin orang-orang dari lembah labirin Qin untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras dari langit di atas tempat kedua pihak hendak bertarung. Master Lembah,
Apakah kamu benar-benar khawatir aku akan melarikan diri? Ekspresi orang-orang dari gerbang Xiao dan lembah labirin Qin berubah saat suara tawa keras terdengar. Sosok mereka yang menyerbu terhenti karenanya. Semua orang mengangkat kepala dan melihat sekelompok orang yang perlahan turun dari langit. Pemimpin kelompok ini adalah Ye Luotian yang telah menghilang tanpa jejak. Pada saat ini ada sekelompok orang lain di belakang Ye Luotian. Tidak banyak orang dalam kelompok ini. Jumlah mereka hanya 13 orang. Namun kemunculan ke-13 orang ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis. Selain pemimpinnya, Ye Luotian, kelompok yang terdiri dari 14 orang ini juga memiliki 10 ahli dou di kelas atas dan 2 ahli transformasi asal. Adapun orang berjubah hitam yang paling dekat dengan Ye Luotian, kekuatan kultivasinya menyebabkan Xiaoyan merasakan kegelisahan yang mendalam di hatinya. Alam pengembalian asal. Xiaoyan jelas merasakan perasaan istimewa ini dari Xinggan di aliansi alkemis. Itu adalah perasaan istimewa yang melampaui perasaan seorang ahli transformasi asal. Tidak perlu diragukan lagi bahwa orang yang datang adalah seorang ahli pengembalian asal. Adapun ke-13 orang ini, mereka semua berasal dari kuil hantu. Di tempat mereka mendarat, selain kabut hitam yang berputar-putar, ada juga jubah hitam lebar yang menutupi tubuh mereka, serta topeng aneh yang terekspos ke udara. Itu benar-benar kuil hantu. Di puncak gunung yang jauh dari kota Sahebu, Xinggan dan Handong berdiri di sana, menatap 3 kekuatan di kota dari jauh. Ketika mereka berdua melihat selusin pria berjubah hitam muncul, ekspresi mereka menjadi suram. Presiden, mungkinkah kultivator orang di garis depan itu benar-benar? Tidak mungkin salah, dia juga ahli pengembalian asal sepertiku. Xinggan dengan tegas menjawab. Lalu, haruskah kita mengambil tindakan? Wajah Handong sedikit menegang saat mendengar itu. Dia sangat mementingkan Xiaoyan. Jika dia bisa membantu, dia berharap bisa membantunya melewati krisis ini. Mari kita awasi dulu. Kecuali kita tidak punya pilihan lain, jangan bertindak seenaknya. Setelah itu, Handong mengangguk dengan tegas. Dia terdiam dan terus menatap situasi di kota di kejauhan. Pada saat yang sama, sekelompok orang berjubah hitam yang penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas juga berdiri di puncak gunung lain di utara. Banyak pasang mata emas di balik jubah hitam itu mengamati pemandangan di kota saat ini. Mereka terus-menerus waspada. Di bagian dada jubah hitam mereka, semuanya mengenakan lencana bertuliskan kata surga. Setelah kemunculan 10 orang lebih di medan pertempuran, ekspresi semua orang di pihak Xiaoyan berubah drastis. 10 dou di kelas atas dan 3 ahli transformasi asal telah muncul. Bahkan ada seorang ahli misterius yang kultivasinya tidak dapat mereka identifikasi. Begitu jajaran ini ditambahkan ke lembah labirin Qin, itu setara dengan 60 dodi, 6 ahli transformasi asal, dan orang yang sangat berbahaya yang kekuatannya tidak diketahui. Akibatnya, perbedaan antara gerbang Xiao dan lembah labirin Qin telah mengalami pembalikan besar dalam sekejap mata. Situasi yang awalnya menguntungkan gerbang Xiao telah berubah berbahaya dalam sekejap. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat sekelompok sosok manusia yang berdiri di ruang kosong di depannya. Terutama saat tatapannya menyapu orang berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Jantungnya tanpa sadar bergetar. Kemunculan seorang ahli pengembalian asal telah mengubah situasi dalam sekejap. Meskipun pertempuran belum dimulai, hasil pertempuran tampaknya sangat jelas dari situasi saat ini. Baik dalam hal ahli transformasi asal atau dodi, orang-orang dari lembah labirin Qin lebih unggul daripada kelompok Xiaoyan. Dengan kerugian seperti itu, pada dasarnya mustahil bagi kelompok Xiaoyan untuk muncul sebagai pemenang. Bahkan orang-orang dari sekte Xiao di belakang Xiaoyan tidak dapat menahan perasaan sedih ketika merasakan hal ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai mempertimbangkan untuk mundur. Tidak peduli seberapa berharganya pil itu tidak sepenting nyawa mereka. Mustahil bagi sekelompok yang hanya beranggotakan 40 orang untuk melawan sekte yang beranggotakan hampir 70 orang. Belum lagi, perbedaan jumlah ahli di antara kedua belah pihak sangat kentara. Jika mereka terus bertarung, itu tidak akan ada bedanya dengan membuang nyawa mereka. Tidak peduli seberapa besar mereka menginginkan pil transformasi ekstrim, mereka tidak akan sampai membuang nyawa mereka. Xiaoyan, aku mendengar namamu seperti guntur. Setelah tinggal di wilayah barat begitu lama, akhirnya aku melihat wujud aslimu. Tepat saat kedua belah pihak terdiam, pemimpin berjubah hitam di samping Ye Luotian tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Sepasang mata merah menyala muncul dari kabut hitam. Mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan di sisi yang berlawanan. Sekelompok makhluk yang bukan manusia atau hantu. Aku sudah tidak sabar menunggu hari ini. Aku akan mulai denganmu dulu. Tatapan mata Xiaoyan begitu dingin saat menatap pria berjubah hitam itu. Niat membunuh yang kuat muncul di wajahnya. Saat kata-katanya terdengar, tubuhnya bergetar, dan api biru pucat membumbung tinggi dengan keras melilit tubuh Xiaoyan. Sepasang mata merah di balik jubah hitam itu tanpa sadar mengeras ketika dia melihat pemandangan ini. Dengan penglihatannya,
Dia secara alami dapat mengenali bahwa api yang menempel di tubuh Xiaoyan pastilah api surgawi. Namun hal yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan aura api surgawi itu tidak berasal dari benua Doqi. Sebaliknya, itu berasal dari api surgawi asli di benua Yuanwu yang telah berubah menjadi roh. Mungkinkah itu roh api surgawi? Ekspresi pria berjubah hitam di balik topengnya berubah saat merasakan hal ini. Namun dia mengerutkan kening saat dia sekali lagi memeriksa api biru pucat di tubuh Xiaoyan. Jika itu benar-benar roh api surgawi, mengapa warna api surgawi di tubuh Xiaoyan berwarna biru pucat? Menurut pengetahuannya, tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang menunjukkan warna seperti itu. Selain itu, jika Xiaoyan benar-benar memiliki roh api surgawi, mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu saat melihatnya? Ekspresi serius itu tampaknya bukan akting. Walaupun dia sudah menduga bahwa Xiaoyan tidak memiliki perlindungan dari roh api surgawi, pria berjubah hitam itu tetap merasa takut terhadap Xiaoyan. Meskipun kultivasi Xiaoyan jauh lebih rendah darinya, pria berjubah hitam itu sudah lama mendengar tentang kecakapan bertarungnya yang mengerikan. Bertarung melawan seseorang dengan level kultivasi yang lebih tinggi adalah hal yang biasa baginya. Oleh karena itu, bahkan dengan level kultivasinya, dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir saat bertarung melawan Xiaoyan kali ini. Ye Luotian, aku tidak pernah membayangkan kau akan benar-benar bergaul dengan kelompok orang ini. Pada saat ini, dengusan rendah dan dingin tiba-tiba terdengar dari mulut Qin Shuo di bagian lain alun-alun. Sebagai salah satu penguasa wilayah barat, Qin Shuo tentu saja pernah mendengar tentang kuil hantu. Ketika pertama kali melihat orang-orang berjubah hitam ini, dia langsung mengenali identitas mereka. Perkataan kepala lembah itu salah. Bagaimana bisa kita disebut main-main? Alasan mengapa aku mengundang beberapa orang ini ke sini adalah karena kita memiliki tujuan yang sama. Kamu dan aku di sini untuk Xiaoyan, dan mereka juga di sini untuk Xiaoyan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Saat ini kita sedang menjalin hubungan kerjasama. Perkataan kepala lembah pasti membuat orang merasa sedikit kecewa. Ye Luotian hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menanggapi dengusan dingin Qin Shuo. Kerjasama yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain ikut campur dengan orang-orang yang ingin kuhadapi? Lagi pula, sebaiknya kau dengarkan diri yang mulia ini dengan jelas. Orang-orang yang ingin kubunuh adalah Xiaoyan dan Leng Bingxuang. Bukan hanya dia. Kau juga harus berhenti membandingkanku dengan bajingan-bajingan ini, ucap Qin Shuo. Master Lembah Qin, jangan bilang kau tidak mengerti situasi sebelumnya. Jika kita tidak turun tangan, apakah kau pikir kau bisa menghadapi Xiaoyan hanya dengan beberapa orang di lembah labirin Qin? Jika kau benar-benar berpikir bahwa kami mencampuri urusan orang lain, tidak apa-apa. Kami akan pergi sekarang. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana lembah labirin Qin milikmu akan bertarung dengan Xiaoyan. Orang berjubah hitam itu berkata dan tertawa aneh. Mata merahnya menyapu kelompok Qin Shuo dan Xiaoyan sementara mulutnya dipenuhi dengan senyum dingin. Wajah tua Qin Shuo tanpa sadar berkedut saat mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya dalam hatinya, ini adalah kebenaran. Tanpa bantuan sekelompok orang ini, mereka tidak akan sebanding dengan kelompok Xiaoyan. Setelah beberapa lama, Qin Shuo akhirnya mendengus dengan enggan. Segera setelah itu tatapan Ye Luotian tertuju padanya saat dia terkekeh. Ketua lembah, daripada mengeluh di sini, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama dan menyingkirkan kelompok Xiaoyan agar tidak terjadi masalah yang tidak berkesudahan di masa mendatang? Tatapan tajam Qin Shuo langsung tertuju pada Ye Luotian saat mendengar kata-kata ini. Pada akhirnya, semua ini disebabkan oleh orang ini. Sayangnya dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya bisa berurusan dengan Xiaoyan terlebih dahulu sebelum membahas masalah di antara mereka. Semua orang di lembah labirin Qin, dengarkan, bunuh. Qin Shuo melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan. Tak lama kemudian, kelompok dari lembah labirin Qin di belakangnya mulai berteriak bunuh. Suara mereka memenuhi langit saat gelombang demi gelombang aura kuat saling terkait di langit. Mereka seperti tsunami saat mereka dengan ganas menerjang ke arah kelompok Xiaoyan. Menghadapi pemandangan yang mengejutkan ini, wajah kelompok di belakang Xiaoyan menjadi pucat. Pertarungan baru saja dimulai, namun orang-orang ini sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Membunuh. Akan tetapi, pada saat inilah kelompok besar orang tiba-tiba muncul dari belakang kelompok Xiaoyan. Puluhan sosok manusia terbang ke langit dan menyerang semua orang di lembah labirin Qin. Teriakan membunuh terdengar dari segala arah. Kekuatan mereka tidak kalah sedikit pun dari yang sebelumnya. Ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, kemungkinan besar jumlah ahli yang datang tidak kurang dari 40 orang. Hahaha, saudara Xiaoyan, saat itu Anda menyelamatkan kami dari lautan kepahitan. Setelah itu, mereka berinisiatif mencariku. Mereka berharap aku dapat memimpin mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar hari ini dan membantu Anda. Sementara Xiaoyan sedang mencari sumber suara, sosok Lu Zongtian perlahan mendarat di depannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan sangat hormat saat melihat Xiaoyan.
Adapun kelompok orang yang menyerbu ke depan, mereka tentu saja adalah kelompok elit Dodi yang telah diselamatkan Xiaoyan di lembah barat gunung datar belum lama ini. Namun kelompok hari ini jelas jauh lebih besar daripada beberapa hari yang lalu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.